Selamat datang di channel Herai Bercerita. Seperti biasa, sebelum menyimak cerita di video berikut ini, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya yang selanjutnya, yang akan diposting untuk setiap harinya. Saya doakan bagi kalian yang sudah subscribe selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Kali ini kita akan membahas secara detail salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik di tahun 2024. Nama Agus Salim mendadak menjadi perbincangan hangat setelah ia menjadi korban penyiraman air keras, sebuah tragedi yang mengubah hidupnya secara drastis. Kronologi insiden air keras. Semua bermula pada awal September 2024. Ketika Agus disiram air keras oleh rekannya, Aji, di kawasan Cipondoh, Tangerang. Peristiwa ini membuat Agus mengalami luka serius di bagian mata dan tangan. Tragisnya, motif dari serangan ini cukup mengejutkan. Berdasarkan pengakuan pelaku, Aji merasa sakit hati akibat sering dimarahi Agus di tempat kerja. Tindakan ini tentu menuai kecaman publik, sekaligus menimbulkan empati besar untuk Agus. Gelombang dukungan dan penggalangan donasi. Kondisi Agus yang mengenaskan menarik perhatian tokoh-tokoh sosial, salah satunya Pratiwi Novianti, seorang aktivis yang dikenal sering membantu korban-korban dengan kasus viral. Lewat podcastnya, Novi memulai penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan Agus. Tidak tanggung-tanggung, dana yang terkumpul mencapai 1,5 miliar. Sebuah angka fantastis yang mencerminkan besarnya solidaritas masyarakat. Namun disinilah cerita mulai memanas. Publik yang awalnya simpati mendadak mempertanyakan penggunaan dana donasi ini setelah muncul dugaan bahwa Agus menggunakan sebagian dana untuk keperluan di luar pengobatan. Kontroversi penggunaan dana. Dalam perkembangan kasus, diketahui bahwa Agus menggunakan sebagian uangnya untuk membantu keluarga dan kerabatnya. Sebanyak 250 juta diberikan kepada istrinya. 98 juta untuk membayar utang bibinya. Dan 50 juta untuk kakaknya. Alasan Agus, ia merasa tidak tega melihat keluarganya terlilit masalah keuangan. Tetapi langkah ini dianggap tidak transparan oleh sebagian donatur yang berharap dana tersebut difokuskan untuk pengobatan. Keputusan pihak Yayasan Pratiwi Novianti untuk memindahkan dana ke rekening yayasan demi memantau transparansi penggunaan justru memicu konflik baru. Agus merasa keberatan dengan langkah tersebut, meski akhirnya menerima setelah mendapatkan penjelasan bahwa sisa dana jika ada akan dikembalikan kepadanya. Munculnya petisi dan reaksi warganet. Pada Oktober 2024, konflik semakin panas ketika muncul sebuah petisi daring yang menuntut Agus mengembalikan uang donasi. Hingga kini, petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 18.000 orang. Sebuah angka yang menunjukkan besarnya kekecewaan publik. Warganet terpecah menjadi dua kubu.
Ada yang mendukung Agus sebagai korban, namun banyak juga yang merasa ia telah menyalahgunakan kepercayaan. Tokoh publik seperti Denny Sumargo juga ikut angkat bicara. Dalam podcastnya, Denny mendukung langkah yayasan untuk memindahkan dana, menyebut bahwa uang tersebut adalah amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan. Langkah hukum dan tuduhan balik tak hanya berakhir di ranah opini publik, konflik ini juga merambah ke ranah hukum. Agus melalui pengacaranya, Farhad Abbas, melaporkan Pratiwi atas tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan. Menurut Agus, dana tersebut sepenuhnya adalah haknya karena diberikan langsung oleh donatur ke rekening pribadinya. Farhad Abbas menyebut bahwa tidak ada dasar hukum untuk memindahkan uang tersebut ke yayasan. Namun pihak yayasan membela diri. Mereka menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi menjaga transparansi dan menghindari tuduhan miring. Hingga kini, kasus ini masih bergulir dengan kedua belah pihak saling melontarkan argumen. Pandangan publik antara empati dan kekecewaan. Kasus Agus Salim menggambarkan dilema besar dalam budaya penggalangan dana. Di satu sisi, ini menunjukkan betapa kuatnya empati masyarakat terhadap korban. Namun di sisi lain, kasus ini juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik. Bagaimana menurut kalian, Sobat Herai? Apakah Agus masih layak mendapatkan dukungan atau langkah hukum yang diambilnya justru memperkeruh situasi? Kesimpulan, kasus Agus Salim adalah cermin kompleksitas persoalan sosial kita saat ini. Ia mengajarkan kita pentingnya kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab. Mari kita tunggu bagaimana akhir dari drama ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalam.